Beliau menyatakan dalam kurun waktu 35 sampai 40 tahun mendatang, setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965, maka PKI akan bangkit kembali. Jenderal Sarwoedi mengungkapkan bahwa caranya dilakukan PKI dengan jalan penyusupan di segala bidang melalui pemerintahan, partai politik, militer, dan budaya, seperti yang pernah dilakukan PKI sekitar 1950-1965. Kesimpulan itu menurut Pak Sarwoedi berdasarkan dokumen-dokumen yang berhasil disita dan hasil interogasi terhadap anggota PKI yang tertangkap saat operasi-operasi yang dipimpinnya. Ternyata apa yang terjadi? Kini telah muncul komunis gaya baru KGB di sekitar kita. Banyak ciri-ciri dari komunis gaya baru, namun dengan durasi yang singkat, kami sampaikan 3 ciri terlebih dahulu, yaitu memutarbalikkan fakta, berdusta, dan intimidasi. Yang pertama, kita bicara tentang ciri memutarbalikkan fakta. PKI sebagai pelaku pemberontakan G30S tahun 1965 telah diputarbalikkan PKI menjadi sebagai korban melalui tulisan-tulisan di media atau beberapa buku yang ditulis dan dijual melalui toko-toko buku. Ini merupakan pemilokan sejarah yang dilakukan pasca 1998. Memang kurikulum sejarah Indonesia pasca 1998 telah menghilangkan sejarah pemberontakan PKI 1948 dan 1965. Oleh karena itulah, para pelajar bahkan mahasiswa lebih percaya pada tulisan-tulisan yang mereka peroleh di media ataupun buku-buku yang ditulis oleh simpatisan PKI. Yang kedua, ciri berdusta. Berdusta atau berbohong sering dilontarkan para calon legislator atau para pejabat eksekutif. Seorang caleg dari partai tertentu berkampanye begini, nanti kalau saya menjadi anggota DPR RI akan mendorong pembebasan uang SPP di sekolah-sekolah. Setelah jadi, boro-boro ya bersuara seperti itu di DPR. Yang penting menang dulu dan bisa duduk sebagai anggota DPR. Masalah janji kan hanya sekedar janji. Kok gampangnya berdusta pada rakyat? Ada lagi seorang pejabat publik yang pada awalnya berbicara bagaimana cara menangkal korupsi di depan para staf dan pegawainya. Ini bahkan diviralkan melalui media sosial. Baru setahun menjabat, ia ditangkap KPK karena korupsi. Nah, ini merupakan kebohongan atau dusta yang nyata. Ciri yang ketiga adalah ciri intimidasi. Banyak cara intimidasi yang dilakukan oknum belakangan ini. Seorang pejabat KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, pulang dari sholat subuh di masjid, disiram matanya dengan air keras. Terlepas siapa pelakunya, ini kan merupakan intimidasi terhadap pejabat yang pernah membongkar korupsi di Indonesia. Ada juga seorang ulama terkenal, kita sebut Syekh Ali Jaber. Beliau beberapa bulan lalu dianiaya dengan menggunakan senjata tajam saat memberikan ceramah di masjid salah satu provinsi Lampung. Setelah pelakunya ditangkap, kok dinyatakan sebagai orang gila? Ada ya? Masa orang gila kok bisa memilih ulama atau kiai untuk dianiaya? Nah, hal penganiayaan tersebut berkali-kali terjadi pada ulama-ulama kita di seluruh Indonesia. Ujungnya, setelah pemeriksaan, pelakunya dianggap tidak waras alias gila. Loh, kok seragam ya? Penganiayaan terhadap para kiai persis dilakukan PKI pada tahun 1948 dan 1965. Intimidasi seperti itulah juga merupakan ciri komunis gaya baru. Saya Maria Juraida dari iWatch. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.